Wah, kita lagi. Selanjutnya ada lagi? Ya Bu, Nadia katanya panas yang menyebabkan air hujan turun. Wah, tepuk tangan untuk Nadia. Jawaban yang sangat bagus ya anak-anak semua. Nah, lebih lanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi ya. Dari sebelumnya terlihat jelas nggak yang di depan? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan yang pertama, apa itu siklus air. Nah, jadi siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi sampai ke atmosfer. Nah, ini itu terjadi secara berulang-ulang tanpa henti. Nah, siklus air sendiri itu ada beberapa prosesnya. Nah, yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi ini merupakan proses penguapan air, entah itu dari air laut, air sungai, dan air-air lainnya, nanti akan berubah menjadi gas dan akan diangkat ke atmosfer. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kondensasi. Nah, kondensasi ini merupakan proses perubahan gas yang di bawah tadi akan dibawa ke atmosfer dari kondensasi tadi, kemudian akan diubah kembali menjadi air. Gas yang air yang pertama tadi air diubah ke gas, selanjutnya akan diubah lagi menjadi air berbentuk awan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses turunnya hujan. Nah, dari kondensasi tadi, air-air yang tidak bisa ditampung karena terlalu berat, akhirnya akan turun menjadi air hujan, makanya disebut dengan presipitasi. Kemudian yang keempat ada namanya infiltrasi. Nah, infiltrasi ini proses penyerapan air hujan ke tanah-tanah, entah itu ke pepohonan, kemudian kembali lagi ke air laut, ke air sungai dan lain sebagainya. Itu tadi ya anak-anak semua, bisa dipahami? Oke. Nah, ini merupakan contoh dari prosesnya siklus air. Yang pertama, nah ini ada namanya evaporasi. Nah, air akan diangkat karena adanya proses panas yang tadi disebutkan oleh Nadia. Kalau adanya panas, nah makanya air akan diangkat ke atmosfer seperti yang Zaki katakan tadi, karena adanya penguapan dari air laut. Nah, ini salah satu contohnya. Air akan diangkat karena adanya panas dari matahari, diangkat ke atmosfer. Kemudian ada kondensasi. Nah, air yang diangkat tadi akan berubah menjadi titik-titik air di atas awan ini, akan berkumpul secara banyak. Setelah itu, setelah ada kondensasi, ada presipitasi. Nah, air yang tadinya tidak bisa ditampung oleh awan itu karena terlalu banyak, akan turun berupa air hujan. Nah, setelah air hujan turun, nah ada namanya infiltrasi. Nah, infiltrasi ini proses di mana air hujan itu akan kembali lagi ke tanah, kemudian kembali lagi ke air laut dan diserap oleh pepohonan-pepohonan yang ada di bumi kita. Oke, selanjutnya, nah itu tadi ya anak-anak semua pembahasan Ibu terkait siklus air. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, itu tadi ya anak-anak semua pembelajaran kita pada hari ini tentang siklus air. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak. Bagaimana
air, Ibu akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi siklus air. Tahukah kamu bahwa air dapat dilalui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air tinggi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Oke, itu tadi ya anak-anak semua. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan kalian semua bisa terus mengingat tentang siklus air seperti yang sudah kita nyanyikan pada hari ini.